Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai perencanaan dan pengendalian tenaga kerja langsung. Nah, di sini langsung saja yang pertama yaitu penggolongan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah suatu produk. Sedangkan biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Nah, berdasarkan kategori kegiatan yang dilakukan perusahaan, maka upah diklasifikasikan 4 jenis tenaga kerja dan biaya tenaga kerja, yaitu mencangkup pertama berdasarkan fungsi pokok organisasi. Organisasi dalam perusahaan manufaktur terbagi ke dalam 3 fungsi pokok perusahaan, yakni produksi, pemasaran, dan administrasi. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur pokok produk dan biaya tenaga kerja non-pabrik yang bukan merupakan harga pokok produksi, melainkan unsur biaya usaha. Dengan demikian, biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur terbagi menjadi 3, antara lain A. Biaya tenaga kerja produksi, misalnya seperti gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja pemasaran, seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Kemudian biaya tenaga kerja administrasi dan umum, seperti gaji karyawan bagian akuntansi, personalia, dan sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, personalia, dan sekretariat. Yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan departemen dalam perusahaan. Penggolongan kegiatan ini sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, departemen produksi suatu perusahaan percetakan, yaitu terdiri dari departemen bagian setting, bagian cetak, dan bagian finishing. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Penggolongan sejenis juga dilakukan pada departemen-departemen non-produksi, seperti bagian akuntansi, pemasaran, dan personalia. Nah, penggolongan semacam ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan jenis pekerjaan. Penggolongan ini dilakukan dengan mengklasifikasikan tenaga kerja dalam sebuah departemen berdasarkan sifat pekerjaannya. Sebagai contoh, dalam suatu departemen produksi, tenaga digolongkan sebagai berikut, yaitu operator, mandor, dan penyelia atau superintenden. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan hubungannya dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 2, yakni tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara langsung ikut serta menangani proses produksi. Dengan demikian, tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja di pabrik yang terlihat langsung dalam kegiatan proses produksi, mulai dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Jasanya dapat ditelusuri secara langsung pada produk dan upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Upah tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada produk. Upah tenaga ini disebut biaya tenaga kerja tidak langsung dan merupakan unsur biaya overhead. Upah tenaga kerja ini dibebankan kepada
produk tidak secara langsung, melainkan melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Selanjutnya yaitu sifat-sifat tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Sifat-sifat tenaga kerja langsung. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, secara umum tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir. Kemudian, sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, besar kecilnya biaya produk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi variabel. Yang ketiga, tempat bekerja untuk tenaga kerja ini tidak selalu di dalam pabrik, tetapi bisa di luar pabrik. Meskipun beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran tenaga kerja yang mencakup tenaga kerja langsung dan tidak langsung, namun secara umum lebih disukai untuk mempersiapkan anggaran terpisah untuk tenaga kerja langsung dan memasukkan tenaga kerja tidak langsung dalam anggaran biaya overhead pabrik. Prosedur ini konsisten dengan perlakuan akuntansi biaya yang umum dari biaya tenaga kerja tidak langsung sebagai komponen overhead pabrik. Selanjutnya adalah perencanaan tenaga kerja langsung. Perencanaan efektif dan pengendalian yang sistematif dari biaya tenaga kerja merupakan suatu masalah yang penting. Perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja mencakup masalah-masalah utama dan rumit, seperti yang pertama kebutuhan personal, yang kedua penerimaan tenaga kerja, yang ketiga pelatihan, yang keempat pengukuran kinerja, yang kelima uraian tugas dan penilaian, yang keenam negosiasi dengan serikat kerja, yang terakhir administrasi upah dan gaji. Setiap masalah sangat mungkin mendominasi dalam berbagai situasi. Perencanaan laba yang luas dan program pengendalian harus memasukkan pendekatan yang layak diterapkan pada setiap masalah. Perencanaan laba yang luas dan program pengendalian tidak dapat memecahkan masalah-masalah khusus personalia, tetapi dapat mengarahkan pertimbangan yang seksama terhadap masalah tersebut dan membantu penempatan secara perspektif. Perencanaan yang efektif dan pengendalian biaya tenaga kerja jangka panjang dan jangka pendek akan menguntungkan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Untuk perencanaan laba tahunan, anggaran tenaga kerja langsung harus dibuat menurut pusat tanggung jawab, periode interim, dan produk. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung mencakup kebutuhan atas tenaga kerja langsung yang direncanakan untuk memproduksi berbagai jenis dan kualitas keluaran yang direncanakan anggaran produksi. Sebelum menyusun anggaran, tenaga kerja perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Seringkali ditemukan dalam praktek, yakni suatu tenaga atas dasar jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam persiapan penyusunan anggaran, terlebih dahulu dibutuhkan manning table. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah masing-masing tenaga kerja tersebut pada tingkat kegiatan, bagian-bagian yang membutuhkan. Penentuan standar tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian.